Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tips cara menyembuhkan merpati telo. Nah, di sini sebelumnya saya udah pernah buatin video cara mengatasi merpati telo. Jadi saya punya merpati telo, itu bagaimana penyembuhannya. Oke, saksikan terus video saya. Yang baru hadir dan baru menyaksikan channel saya, jangan lupa subscribe yang sudah dukung dan support saya. Terima kasih. Yuk kita langsung ke cara penanganan merpati telo. Di sini ini merpati yang kena telo nih. Merpatinya kena telo. Alhamdulillah ini 80% sembuh. Nih teman-teman, sekarang posisinya lagi bertelur nih, merpatinya bertelur nih. Yang merpati telo yang nggak bisa sembuh, kalau menurut saya kesembuhan itu milik Allah, tergantung kitanya bagaimana merawat merpatinya. Nih, cuman ini untuk kesembuhannya lumayan lama ya teman-teman. Jadi kita harus sabar dalam menyembuhkan merpati yang terkena telo. Nih merpati yang terkena telo, tentunya teman-teman kalau yang sudah mengikuti saya sudah lama itu pasti tahu nih merpati telo. Sekarang alhamdulillah sembuh. Ini tanpa operasi teman-teman. Lihat. Tanpa operasi, tanpa dikasih racun. Nih. Nanti saya akan bagikan cara menyembuhkannya. Ini udah 80%. Ini udah bisa terbang. Ini waktu saya baru pertama dapat itu kondisinya sangat menyedihkan. Jadi posisinya ini nggak mau makan, terus pucat, lemas. Terus setelah saya lakukan penanganan 3 hari, alhamdulillah udah bisa makan sendiri. Terus sekarang berarti berjalan kurang lebih 5 bulan teman-teman. Sekarang sembuh 80%. Ini udah bisa terbang, naik turun, ini udah bisa. Nih kita kasih lihat teman-teman ya, biar teman-teman percaya ini bahwa merpati telo. Teman-teman bisa cek di playlist. Ini sebelum penanganan ya. Cuman kita harus sabar karena kesembuhan hanya milik Allah. Jadi kita hanya ikhtiar dan berusaha teman-teman. Nih merpatinya saya lepas. Ini udah bisa terbang. Nah ini teman-teman, jadi tuh merpatinya sudah sembuh. Jadi udah nggak muter-muter kayak kipas. Dulu waktu saya baru pertama dapat itu seperti kipas teman-teman. Jadi muter-muter. Sekarang alhamdulillah ini udah bisa terbang, naik turun ke sini udah alhamdulillah lancar. Kita coba tes ya, terbang nih. Merpatinya mau terbang. Yuk. Tuh. Teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman bisa lihat ini kondisi merpatinya ada di atas tuh. Ini merpati yang terkena telo, teman-teman. Teman-teman bisa cek. Tuh, lihat. Normal, teman-teman. Bisa terbang, bisa makan. Bahkan sekarang bertelur nih. Nah, ini si jantannya, teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat si jantannya. Oke teman-teman, ini yang si telo nih. Tuh, lihat jalannya sudah normal. Nih, kita tes kasih kacang. Lihat teman-teman. Yang lainnya pada ikutan. Nih teman-teman, ini yang telo nih, yang telo. Nih, sudah bisa makan sendiri. Kita lihat nih ya, biar teman-teman percaya ini bisa terbang. Lihat teman-teman, turun udah bisa. Cuman ini naiknya nggak kelihatan. Oke, kita dari atas bisa. Oke teman-teman, ini merpati telonya nih, yang ini dia akan bisa turun dari atas ke bawah. Kita lihat. Walaupun agak muter teman-teman, tapi udah hampir 80% sembuh. Nih merpatinya. Nanti saya kasih tahu rahasianya cara pengobatan merpati telo. Udah sehat nih teman-teman. Awal mula saya dapat itu, waduh, kondisinya sangat buruk. Nih, jadi saya tekankan pada teman-teman ya, kalau merpati telo itu jangan lakukan operasi. Nih teman-teman, ini tanpa operasi. Ini kondisinya sekarang udah, kalau menurut saya itu 80%. Untuk penanganannya ini cukup lama teman-teman. Jadi sekitar, kalau perkiraan saya itu 5 bulan. Jadi 5 bulan baru bisa segini.
Tapi kalau ini juga kadang sayanya kelupaan teman-teman, karena ya maklum ada kesibukan. Jadi kalau kita rutin kemungkinan itu nggak nyampe 5 bulan. Teman-teman bisa lihat ini posisinya tuh, sudah bisa terbang, naik turun. Ini udah bisa ke genteng juga ya teman-teman, jadi udah bisa naik ke genteng. Kalau teman-teman yang udah tahu mengikuti channel saya lama itu pasti tahu ini posisi waktu awalnya gimana. Nah sekarang gimana? Dulu untuk turun aja dia nggak bisa teman-teman, jangankan turun, berjalan aja kepalanya muter. Nah sekarang sembuh. Teman-teman bisa lihat, perhatikan. Nah oke teman-teman, sekarang kita bahas bagaimana penanganan merpati yang terkena telo atau tetelo. Kalau orang penghobi lain itu biasanya ada yang bilang tetelo. Nah, telo itu jadi kepalanya muter-muter teman-teman, seperti kipas angin. Nih alhamdulillah 80% sembuh. Oke, kita langsung cara pengobatannya ini bagaimana. Yang pertama teman-teman, dilarang keras untuk beroperasi ya. Jadi mengoperasikan kayak ini ditusuk-tusuk pakai jarum. Dilarang keras teman-teman. Teman-teman harus tahu itu. Jangan sekali-kali teman-teman melakukan pencabutan bulu dengan terus kemudian menusuknya dengan jarum. Itu kasihan. Ini merpati kesayangan kok digituin, disakitin. Memang ada penghobi lain itu dengan cara begitu sembuh. Itu memang kuasa Allah teman-teman. Cuman alangkah baiknya kalau ada yang lebih baik, ya teman-teman bisa ikuti saran saya nih, cara ngobatin merpati telo. Nih buktinya sembuh. Kalau menurut saya sih alhamdulillah ini udah sembuh. Dari yang pertama itu udah sembuhnya jauh, 80%-an teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman, ketika merpati teman-teman terkena telo itu teman-teman harus membersihkannya terlebih dahulu. Biasanya kalau merpati telo di sininya kotor, banyak kotoran, terus bagian sayap, kepala itu biasanya kotor. Nah teman-teman mandikan sampai bersih, kemudian teman-teman jemur, dijemur sampai benar-benar kering. Kalau merpatinya belum bisa makan sendiri, teman-teman bisa melolokannya, bisa pakai kacang tanah atau jagung, nggak usah banyak-banyak, yang penting di dalam temboloknya itu terdapat makanan. Nah itu yang pertama teman-teman. Jadi kita harus rutin menyuapin. Itu biasanya 3 hari langsung sembuh. Terus yang kedua teman-teman pisahkan terlebih dahulu. Dipisahkan bukan berarti di anak tirikan ya teman-teman. Jadi merpati telo itu jadi butuh penanganan, butuh kasih sayang yang ekstra dari pemiliknya. Jadi ini mau disayang ini sama pemiliknya. Jadi teman-teman jangan dibiarkan kandang sendiri terus udah dibiarkan begitu saja. Nah kita harus obati. Itu yang pertama, harus kita mandikan terus kita lolokan. Nah rahasianya yang kedua berarti teman-teman wajib menjemurnya setiap hari teman-teman. Jadi kalau ada panas, cuaca panas, teman-teman langsung jemur. Dimandikan, setiap jemur itu harus dimandikan sampai basah. Tapi lihat kondisi burungnya dulu. Kalau burungnya dalam posisi mengantuk teman-teman nggak usah memandikannya, jadi cukup dijemur. Itu dijemur wajib teman-teman, apalagi panas jam 12 siang itu bagus buat ini. Jadi di sini buat peredaran darahnya itu semakin bagus. Nanti seperti ini teman-teman. Jadi kalau menurut saya ini telo itu bisa dibilang kayak kalau manusia teman-teman itu seperti stroke. Stroke ini karena virus. Ini waktu saya dapat beli itu di orang teman saya nih, itu orangnya jorok. Jadi di dalam air minumnya itu terdapat banyak kotoran, dan ini minumnya air tersebut, jadi kemungkinan ini kena virus. Itu biasanya telo itu terkena virus teman-teman. Nih ini kena virus jahat. Cuma jangan dioperasi ya teman-teman. Ini tuh nggak ada teman-teman. Ini saya nggak operasi.
masih bulu dari pertama saya beli, nggak ada operasi teman-teman, tanpa operasi. Nah itu caranya tadi dimandikan. Kalau keadaan posisi ininya telonya mengantuk, burungnya jangan dimandikan, cukup dijemur selama mungkin. Jadi jemur begitu ngongok teman-teman langsung didinginkan, dibiarkan, kasih minum lagi. Nanti setelah udah istirahat teman-teman bisa jemurkan kembali, jadi dijemur lagi, jemur ulang. Setelah itu terus lakukan sampai tidak ada matahari. Nanti sorenya baru kasih makan. Kalau merpatinya belum bisa makan, teman-teman bisa melolokannya. Melolokan dengan cara kita buka aja. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi kalau ini seumpamanya belum bisa makan, teman-teman bisa kayak gini, terus masukkan, terus kasih minum, bisa disepet. Nah terus rahasia yang ketiga nih teman-teman, itu teman-teman harus rajin mengasih kunyit atau kunir yang biasa buat pewarna makanan teman-teman, alami itu bagus kunyit. Jadi untuk kunyit, jadi teman-teman harus membuatnya cairan. Jadi dibuat cairan dengan cara diparut, terus kita ambil seharinya. Satu hari teman-teman harus kasih itu 9 mili. Jadi pertama pagi itu teman-teman harus mengasihnya 3 mili. Siang hari teman-teman mengasihnya 9 mili. Nah sore harinya 9 mili. Lakukan terus menerus seperti itu. Insya Allah dengan izin Allah pasti sembuh teman-teman. Ini saya udah membuktikannya. Ini cuman begitu lama, panjang teman-teman. Jadi kita harus sabar, emang harus benar-benar. Cuman alhamdulillah itu saya ini yang telo udah punya keturunan teman-teman. Jadi sekarang lagi bertelur lagi posisi anggram. Jadi kalau untuk yang telo ya, kalau menurut saya itu tidak menular. Kenapa tidak menular? Kalau kitanya ini bersih itu yang lain nggak sakit. Itu bisa menular karena dari faktor kandangnya. Jadi sumpama kandang kita kotor semua, ada salah satu merpati yang terkena, kemudian itu bisa kena semua karena kandangnya kotor teman-teman. Jadi bukan dari merpati ininya. Ini saya umbar sama yang sehat-sehat. Alhamdulillah yang sehat-sehat masih tetap sehat. Bahkan yang sakitnya jadi sehat karena saya merawatnya ya. Apalagi ini telo, aduh ini burungnya nih, burungnya. Dan ingat teman-teman, ini juga untuk anakannya ya. Ini enggak mewariskan ke anakan. Jadi enggak, telo enggak mewariskan atau menurunkan ke anakan. Ini ada nih, mana ya, ini anakan ini teman-teman. Jadi itu normal ya, seperti bisa ini telo kemungkinan kalau kata saya ini darah tinggi nih, stroke, kena virus, bisa stroke. Karena kebanyakan merpati saya yang terkena telo itu nakal teman-teman. Jadi di tangan itu dia biasanya kalau di kandang, di dalam kandang itu menotol. Kemungkinan ini kena stroke nih teman-teman. Jadi kalau orang darah tinggi jadi kayak gini nih, cacat. Memang kalau telo ya yang saya punya pernah banyak itu ya, ada 4 ekoran itu. Kalau sembuh seperti ini nih, jadi dia ada bekas teman-teman, jadi seperti cacat. Jadi posisi kepalanya nggak bisa lurus teman-teman, seperti normal. Jadi dia sembuh, cuman ini udah nggak muter-muter teman-teman. Tuh udah normal. Nah teman-teman bisa lihat. Jadi untuk terbang, makan, kawin apa udah normal semua teman-teman. Jadi udah nggak ada operasi nih, nggak ada operasi. Itu kuncinya kunyit. Kunyit, ingat teman-teman, kunyit yang muda saja itu kunyit teman-teman. Pokoknya hajar kunyit terus. Kunyit itu kuning yang kunir. Nah seperti itu. Jadi nanti kayak gini tanpa operasi teman-teman. Nih burungnya. Kalau teman-teman nggak percaya bisa teman-teman nanti saya taruh linknya di bawah deskripsi. Nih merpati parahnya minta ampun teman-teman, waktu belum ada penanganan. Cuman ini udah dapat 5 bulan, alhamdulillah sembuh tuh. Jadi kita nggak pakai teori ya teman-teman, kita langsung praktek. Udah mempraktekannya dengan cara obat seperti itu, saya sepet. Ini kalau untuk telo ya diobatin kayak semacam tetelo itu. Kalau belum sembuh ya memang nggak sembuh, karena kesembuhan hanya, ingat teman-teman, milik Allah. Jadi kita hanya berusaha dan ikhtiar. Alhamdulillah ini bisa. Nah semoga saran saya ini dan pengalaman saya ini bisa dijadikan patokan buat teman-teman cara menyembuhkan merpati telo, cara mengatasi merpati telo nih seperti ini. Jadi kita nggak usah uji coba ya, kayak menyakiti burung dengan cara mencabutin bulu terus kita menusuk-nusuk tanpa kita mengetahui kebenarannya teman-teman.
Jadi yang mudah saja nih, tanpa menyakiti, tanpa menusuk, pakai jarum, sembuh. Nih 80% teman-teman bisa lihat. Kalau kayak gini kan saya juga merasa senang ya teman-teman, kalau merpatinya sehat kembali, normal kembali. Alhamdulillah, ini tuh tanpa menyakiti merpatinya. Jadi kalau telo terus kita operasi itu nggak ada gumpalan darah teman-teman, darah tetap mengalir karena bukan itu ya teman-teman. Itu penyebabnya virus, dari virus. Tetelo itu sebenarnya dari virus. Cuman kalau saya nggak ahli dalam bagian burung ya, sistem burung, jadi kurang paham teman-teman. Tapi karena ini pengalaman yang diwariskan oleh leluhur saya, yaitu bapak saya menyarankan ketika waktu saya masih kecil itu punya merpati seperti ini, telo, dan dikasih kunyit setiap hari. Cuman pada waktu saya kecil itu bapak saya ngasih kunyitnya pagi saja, pagi kasih kunyit kemudian dijemur. Kalau saya, karena saya pengen cepat sembuh, jadi saya ikutin anjuran dokter sehari 3 kali. Alhamdulillah sembuhnya begitu cepat. Jadi ini ditangani saya itu sebulan, jadi saya sebulan nggak lepas, saya coba terus. Alhamdulillah. Tapi emang bukan coba-coba ya atau gimana, tapi emang itu ada manfaat dan faedahnya nih teman-teman. Itu kunyit, terus penjemuran juga penting, jadi untuk membersihkan tubuh agar merpatinya sehat. Sudah cuman itu saja. Jadi penjemuran sama kunyit teman-teman lakukan terus, sabar dan rutin. Nah, dan ingat, selalu berdoa minta kesembuhan sama Allah biar merpati kita sembuh, dijauhkan dari penyakit, karena yang membuat penyakit Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Jadi kita selagi ikhtiar dan berusaha, kita juga harus berdoa. Oke teman-teman, sekian saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadikan patokan cara menyembuhkan merpati telo. Jadi nggak ada istilah operasi ya teman-teman. Saya harap seperti itu biar teman-teman, biar merpati kita itu disayangi bukan disakiti. Oke, sekian saja video dari saya. Nantikan video lebih menarik lagi dari channel saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.